Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Lycoris Recoil episode kedua. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Pada awal episode ini, kita diperlihatkan dua orang misterius, yang satu memiliki nama samaran bernama Walnut, dan satunya lagi memiliki nama samaran bernama Robota. Di sini, mereka tengah membahas sebuah organisasi bernama Alan, yang mana organisasi Alan sendiri merupakan organisasi penyokong misterius yang anggotanya rata-rata diambil dari orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Namun setiap individunya tentunya memiliki tingkat kejeniusan masing-masing. Lalu tak lama kemudian ternyata saat ini Walnut telah dikhianati oleh Robota, sehingga membuat nyawa dari Walnut pun menjadi terancam. 1 bulan setelah Takina masuk ke Lycoris pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan pria misterius yang sebelumnya menghancurkan gedung datang lagi ke Lycoris. Pria tersebut bernama Shinji. Lalu setelah Shinji pulang, Chisato dan Takina mendapat misi dari Mika untuk mengawal Walnut yang saat ini nyawanya tengah terancam dan diincar oleh sosok bernama Robota. Walnut sendiri sebenarnya merupakan salah satu hacker yang cukup lihai di Jepang. Hal ini terbukti dengan dirinya yang kerap kali mengelabui orang-orang bahwa ia telah tewas berkali-kali. Dan saat ini, Chisato dan Takina akan pergi ke lokasi yang telah ditandai oleh Walnut. Sedangkan Mizuki sendiri saat ini telah pergi terlebih dahulu mengamankan tempat pelarian Chisato dan Takina. Singkat cerita, Chisato dan Takina akhirnya telah sampai dan bertemu dengan Walnut. Lalu mereka pun pergi ke tempat yang menjadi rute pelarian mereka dengan mobil yang dikendarai oleh Walnut. Namun, ternyata mobil yang sedang dibawa Walnut tersebut telah disedap oleh Robota, sehingga saat ini mobil tersebut bisa bergerak sesuai kehendak dari Robota. Ditambah lagi, di belakang mereka juga diikuti sebuah drone dari Robota. Lalu dengan sigap, Chisato pun menembak kaca mobil, lalu Takina akan menembak drone tersebut agar mereka tidak bisa diawasi oleh Robota. Dan setelah mereka mengatasi drone tersebut, mereka pun bisa menghentikan paksa mobil tersebut agar mereka bisa keluar tanpa diketahui Robota. Lalu saat ini mereka telah sampai ke tempat yang nantinya menjadi jalur pelarian mereka. Namun saat mereka tengah berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba mereka ditembaki oleh orang-orang yang ternyata merupakan pembunuh bayaran yang telah diatur oleh Robota, sehingga membuat Chisato dan yang lain cukup kewalahan. Di sini yang membuat Walnut sangat panik karena Takina menggunakan koper milik Walnut sebagai perisainya, yang mana menurut Walnut di dalam koper tersebut berisi seluruh hidupnya. Lalu saat musuh berada dalam kondisi lengah, Chisato pun maju menyerang balik musuh tersebut. Di sini yang membuat Takina dan orang-orang di sana terheran-heran karena Chisato yang bisa menghindari seluruh peluru dari penjahat tersebut dengan sangat mudah. Dan setelah itu, Chisato pun berhasil membuat penjahat tersebut menjadi tak berdaya dengan peluru karetnya.
Di sini, Chisato menyuruh Takina dan Walnut pergi terlebih dahulu karena ia saat ini sedang memberikan pertolongan pertama kepada para penjahat tersebut yang sebelumnya terkena tembakan dari Takina. Melihat Chisato yang merupakan musuhnya tentu membuat penjahat tersebut terheran-heran karena Chisato yang mau mengobati luka-luka dari musuhnya tersebut. Lalu ketika Chisato ditanya penjahat tersebut, mengapa Chisato mau mengobati musuhnya? Di sini Chisato hanya menjawab bahwa seorang penjahat tentunya memiliki sebuah keluarga. Karena saat ini penjahat tersebut merasa bersimpati kepada Chisato, penjahat tersebut memberitahu Chisato bahwa lokasi mereka saat ini telah dikepung komplotan penjahat tersebut. Chisato yang mengetahui hal tersebut pun bergegas pergi menghampiri Takina dan Walnut agar mereka berdua tidak pergi keluar. Namun belum sampai Chisato memperingati mereka, saat Walnut keluar, ia pun dihujani banyak sekali peluru di sekujur tubuhnya. Sehingga saat ini juga Walnut pun dinyatakan telah tewas. Di sisi lain, kita diperlihatkan Shinji yang sedang berkomunikasi dengan Robota. Dan ternyata di balik rencana pembunuhan dari Walnut ada kaitannya dengan Shinji. Yang mana sepertinya Shinji sengaja memberi misi kepada Robota untuk membunuh Walnut. Dan akhirnya misi yang diberikan Shinji 1 bulan yang lalu pun berhasil direalisasikan. Kita beralih ke tempat Chisato dan Takina, yang mana saat ini mereka telah berada di mobil ambulan membawa jasad dari Walnut. Di sini Chisato terlihat sangat sedih karena misi kali ini menewaskan kliennya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara dari Walnut dan ternyata saat ini Walnut masihlah hidup. Lalu yang membuat Chisato dan Takina sangat terkejut karena orang yang ada di dalam pakaian tersebut adalah Mizuki. Yap, saat ini Mizuki telah menyamar menjadi Walnut. Sedangkan darah-darah yang bercucuran tadi setelah ditembak penjahat tersebut ternyata merupakan sebuah pewarna buatan. Dan sosok sebenarnya dari Walnut sendiri saat ini tengah bersembunyi di dalam koper yang dibawa Mizuki. Yang ternyata sosok asli dari Walnut adalah seorang gadis dengan perawakan yang kecil. Ia bernama Kurumi. Dan di sini akhirnya terungkap sejak awal misi kali ini adalah untuk memalsukan kematian dari Walnut dengan Mizuki yang menyamar sebagai Walnut untuk mengelabui pihak musuh. Bahkan sopir ambulan yang mengantar mereka saat ini adalah Mika. Setelah mendengar hal tersebut, membuat Chisato dan Takina merasa cukup kesal karena mereka tidak diberitahu detail tentang misi kali ini. Sesampainya mereka di Cafe Licorrico, saat ini Kurumi memutuskan untuk tinggal dan bersembunyi di Licorrico. Dan sebagai gantinya, Kurumi akan membantu urusan Licorrico seperti melacak orang yang melakukan transaksi senjata ilegal. Di akhir episode, kita diperlihatkan Shinji yang berkunjung lagi di Cafe Licorrico. Di sini, sepertinya Shinji merasa sangat senang karena ia merasa berhasil mengatasi misinya. Yang tak lain adalah misi untuk membunuh Walnut. Yang padahal kita tahu sendiri saat ini Walnut masihlah hidup dan berada di Licorrico. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami Admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.